Hello, openingnya template dulu ya. Selamat datang di studio bocor kami. Kami akan segera memberikan bocoran film untuk Anda. Film India kali ini ada Kareena Kapoornya lagi cuy. Judulnya adalah Ki and Ka. Jadi ceritanya Kia, jadi diperankan oleh Kareena Kapoor. Kia ini adalah wanita karir yang emang sangat bergairah. Maksudnya dia tuh selalu bersemangat gitu loh. Dia tuh pengen jadi sukses di dunia bisnis dan juga malahan menganjurkan ke semua cewek-cewek India untuk jadi wanita karir. Nggak cuma jadi ibu rumah tangga. Cowoknya ada Kabir namanya, diperankan oleh Arjun Kapoor. Jadi Kabir ini anak seorang konstruktor gitu loh, sukses, kaya raya, sangat bertolak belakang sama Kia. Kabir ini orangnya gak punya ambisi untuk berkarir. Kabir pengen jadi suami rumahan, bapak rumah tangga gitu. Nah dia ini terinspirasi dari kehidupan bahagia yang dia dapetin dari ibunya. Karena ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Yuk kita mulai ceritanya ya. Jadi waktu dalam perjalanan penerbangan maksudnya menuju Delhi dari Chandigarh, Kia dan Kabir ketemu di sini. Berawal pas Kia melongo ngelihat Kabir nangis di sampingnya. Bisa kebayang gak sih guys tiba-tiba ya nih kalau kalian jadi Kia nih ya, gimana? Ada orang di sebelahmu lagi perjalanan jauh nih kita nih, gak kenal sama orang di sebelah kita, tiba-tiba nangis. Apa yang akan kamu lakukan? Akhirnya Kia nyoba ngajak ngomong dong. Dan ternyata Kabir nangis kenapa? Karena dia kangen sama ibunya yang udah 10 tahun lalu meninggal. Dari sinilah mereka akhirnya saling kenal terus jadi temen. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terus belajar mengenai gaya hidup satu sama lain. Unik mereka nih. Adegan ini nih ya, kalian harus bener-bener ngeliatin. Ini pas mereka lagi makan malam, tapi Kabir tiba-tiba tersinggung sama pernyataannya Kia. Kia ini bilang, kamu tuh cuma gak pengen berkarir dan pengennya duduk manis aja ya, diem gak ngapa-ngapain kayak ibumu gitu ya kan? Nah loh, bete lah si Mas Kabir ini spontan uhuy ya. Si Kabir langsung pakai nada tinggi. Wah gitu. Lihat deh ya, ending perdebatan yang membungkam mulutnya si Kia. Kabir bilang, aku tuh bukan gak mau berkarir dan malas-malesan. Tapi aku gak mau berkarir sementara aku gak tahu apa manfaatnya. Kia yang lagi makan langsung diam, membisu, kepikiran deh. Berhari-hari Kia ini mencoba menghubungi Kabir untuk minta maaf, tapi gak ada jawaban. Pokoknya setiap kali minta maaf pokoknya selalu gak ada jawaban. Tapi akhirnya Kabir mau balas juga nih, langsung deh ngajak ketemuan untuk baikan. Mereka berdua makin sering ketemuan, terus makin saling mengenal gitu. Pada akhirnya Kia ini nih menemukan bahwa keinginan Kabir itu kan tinggal di rumah. Nah itu sesuai banget sama keinginan Kia untuk meraih kesuksesan. Apalagi Kabir ini sama sekali gak tertarik sama bisnis ayahnya dan gak pengen mewarisi kekayaannya. Dan mereka berdua menyatakan cinta dengan cara yang unik. Nyanyi-nyanyi dulu deh. Terus mereka memutuskan untuk menikah. Membangun hubungan di mana Kabir menangani semua urusan rumah tangga, sementara Kia mencari nafkah utamanya. Ini betul-betul tidak mudah. Intinya mereka hidup berbahagia menjalankan job description mereka masing-masing. Jadi Kabir itu menunjukkan sebagai suami yang benar-benar bertanggung jawab atas rumah. Mulai dari bangun pagi nih ya, sarapan, bikin kopi, pokoknya urusan semua makanan, bersihin rumah, atur keuangan, mengatur kesehatan, mengatur desain rumah. Oh my god, oh my wow. Sementara karir Kia terus berkembang pesat seperti yang dia pengenin. Suatu hari teman-teman kantor Kia ini penasaran ceritanya sama Kabir. Yang mana sih suaminya Kia? Pengen lihat deh kayak gimana sih gitu kan. Nah mereka akhirnya bikin pesta untuk perkenalan dengan suami Kia. Bikin pesta di rumah mereka sendiri. Disinilah mulai muncul pertanyaan apa pekerjaan Kabir. Tadinya Kia itu sempat bilang kalau Kabir adalah penulis. Karena memang gak gampang ya guys buat Kia ngasih pengertian ke teman-temannya bahwa suaminya gak kerja tapi malah ngurus rumah tangga. Untuk sebagian masyarakat itu juga bukan hal yang gampang diterima, ya kan?
Tapi disinilah akhirnya Kia jujur ke semua teman-temannya tentang suaminya. Kalau suaminya adalah seniman. Mengurus rumah tangga adalah seni. Itu juga yang dibilang Kabir ke Kia tentang ibunya Kabir. Kita langsung menuju ke cerita selanjutnya ya. Jadi setelah beberapa waktu tiba-tiba apartemen yang mereka sewa ini mau dijual sama pemiliknya. Karena mungkin pemiliknya juga lagi BU ya, lagi butuh uang. Bingung lah mereka, termasuk juga pastinya Kabir. Karena gak pengen pindah, Kabir memutuskan untuk membeli apartemen tersebut. Mondar-mandir, berpikir keras, gimana ya caranya bisa dapetin uang untuk bisa beli apartemen tersebut. Aha, ada-ada aja nih idenya nih. Kan Kabir nih sering kumpul sama para istri nih dan para ibu rumah tangga. Dia tahu dong apa permasalahan mereka. Yaitu, ini sebenarnya masalah banyak cewek sih. Pengen punya badan yang yahut, terutama yang sudah nikah dan yang sudah punya anak, pengen banget punya badan seperti sebelum mereka menikah. Dan problem yang kayak gini nih yang justru membuat Kabir punya ide. Dia menawarkan diri menjadi instruktur gym ke para istri yang juga jadi temennya. Dan pastinya dibayar dong. Setelah terkumpul, berhasil beli apartemen. Bo, ini mah kayaknya gampang banget ngumpulin duit untuk beli apartemen, Mak. Sudah, lupakan itu. Pokoknya intinya ya, Kia akhirnya dapat promosi dan naik jabatan nih di kantornya. Bukannya bikin Kabir terus menjadi instruktur gym terus untuk cari duit gitu ya. Doi malah berhenti dan pengen kembali total jadi pengurus rumah tangga. Karena menurutnya duit gaji istrinya itu udah cukup buat rumah tangga mereka. Pengikut di gymnya panik dong, oh my god, kan belum sampai pada berat badan yang sesuai target mereka gitu. Akhirnya Kabir dirayu-rayu, setujulah untuk tetap jadi instruktur gym mereka, tapi gak perlu dibayar katanya. Mak, nowadays gitu loh, masih ada yang gak mau duit. Suatu hari lagi nih ya, Kia kan emang jadi sukses nih sekarang, wanita karir dan terkenal. Akhirnya ada satu media yang pengen wawancara dia. Pas ditanya tentang pernikahan, Kia menjawab, kalau pernikahannya adalah hal yang tidak biasa dialami oleh masyarakat. Jadi perannya dibalik gitu loh di dalam rumah tangga mereka. Si mbak-mbak pewawancara ini terkesan dong, terus minta ketemu sama Kabir, pengen wawancara Kabir juga. Awalnya Kabir gak mau, tapi setelah dirayu oleh Kia, akhirnya mau juga. Karena Kia menganggap dengan wawancaranya Kabir itu berarti Kabir mendukung karirnya Kia. Pas ditanya ini sama pewawancara, Kabir tuh bilang, kalau gak masalah sih kalau Ki, jadi Ki itu artinya feminim ternyata. Ki ini mengambil peran menjadi K. K artinya maskulin, atau bahkan sebaliknya. Wow, ini kan bener-bener bikin wow ya. Banyak yang terkesan. Wawancara ini sukses besar. Dan akhirnya Kabir diminta mengadakan lebih banyak seminar-seminar, pidato-pidato tentang kesetaraan gender dan juga pernikahan modern. Nih, sibuk nih Kabir nih, jadwalnya penuh nih. Tapi itu justru membuat Kabir gak banyak ngerjain urusan rumah tangganya lagi. Kesel dong Mbak Kia, sang istri. Udah gitu, Kia ini frustasi juga atas semua perhatian yang diterima oleh Kabir. Karena tadinya kan banyak orang yang minta foto sama Kia, sekarang kebalikannya. Supaya nggak kelihatan cemburu, Kia tahu-tahu nuduh Kabir macam-macam. Sampai keluarlah kata-katanya Kia nih ya, katanya bilang kalau Kabir ini justru ngajakin cowok-cowok di luar sana untuk menjadi suami tak berguna. Nah loh, berarti selama ini Kabir nggak berguna dong? Duh, Mas Kabir kalau sama aku pasti berguna. Tuh mulut ya, aduh emang kalau udah kesel suka licin dan pedes nih Mbak Kia. Fine, Kabir memutuskan menghentikan penampilannya di publik. Beberapa lama kemudian, Kia ini diminta pergi ke Amerika. Ini untuk urusan pekerjaan sih. Dan Kabir yang tadinya diminta ikut oleh Kia, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Karena kalau Kabir ikut, dia gak mau jadi suami yang justru gak berguna. Masih ngambek kan? Kia nangis nih, berusaha minta maaf. Dan bilang kalau dia gak serius dengan ucapan pas lagi marah itu.
Tapi Kabir tetap menolak. Oke, finally mereka pisah sementara. Pisah karena Kia ada kerjaan dong ke Amerika, ya kan? Adegan ini pas Kabir datang ke reunian kampusnya. Hahaha lah, apalah cerita sana sini, ya kan? Akhirnya, nih, Kabir ditekan oleh seorang teman untuk memberikan wawancara lagi yang disiarkan di TV. Lagi-lagi awalnya gak mau, tapi karena terdesak, mau gak mau deh, akhirnya Kabir memilih mau. Pada tahu Amitabh Bachchan kan, dan istrinya yang juga artis. Nah, aktris film Jaya Bachchan ini ya nonton wawancaranya si Kabir. Dan akhirnya dia meminta suaminya si Amitabh Bachchan untuk memanggil Kabir dan mengatur pertemuan dengannya. Karena pengen banget ngobrol sama Kabir. Kabir memberi kabar ke Kia kalau dia tuh kan habis wawancara dan mau ketemuan sama Jaya Bachchan. Bete dong Kia karena dikiranya awalnya Kabir mau nyusul ke sana. Terus Kia makin bete karena tahu Kabir muncul lagi di publik. Ngambek lagi. Lanjut. Akhirnya Kabir ketemu sama Jaya. Jaya ini benar-benar terkesan dengan cerita Kabir dan Kia. Mereka ngobrol-ngobrol, makan-makan, sementara Amitabh Bachchan diam dan susah senyum. Takut kali ya sang istri jadi suka sama si Brondong. Hui. Setelah selesai ngobrol-ngobrol sama Jaya Bachchan, Kabir pas lihat HP nih baru sadar kalau ternyata Kia dan ibu Kia sudah telepon berkali-kali ke handphonenya Kabir. Ibu Kia ternyata sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dan itu akhirnya membuat Kia harus kembali ke India. Karena udah jengkel banget ya suaminya muncul lagi di publik dan emang panik karena ibunya sakit, Kia dan Kabir ribut lagi, berdebat lagi. Nih, lagi-lagi nih Kia menuduh Kabir memanfaatkannya dengan bilang kalau dia menggunakan hubungan mereka untuk keuntungannya sendiri. Mbak ini ya kalau lagi bete suka main tuduh. Bahkan Kia menganggap Kabir mendapatkan ketenarannya tanpa bekerja. Jadi Mbak Kia ini ya lagi ngerasa kalau dia tuh kan kerja keras dan karirnya sukses tapi gak diketahui sama banyak orang sekarang. Karena dia kebiasaan jadi center of attention ya kan. Giliran suaminya yang sekarang banyak mendapat perhatian, Kia bete, merasa nelangsa. Pas Kia lagi berusaha menenangkan dirinya di kamar rumah sakit nih ya, dia menemukan sebuah hadiah yang dikasih Jaya ke Kabir. Ternyata hadiah itu untuk istrinya, untuk Kia. Dan ada surat yang ditulis oleh artis tersebut. Di mana Jaya bilang kalau selamat ke pasangan tersebut. Nih, dia bilang nih, kalau untuk jadi orang yang memelihara rumah tangga daripada bekerja, itu tuh emang susah. Dan itu adalah pilihan yang sangat berani. Tapi untuk menjadi istri dari pria tersebut adalah pilihan yang lebih sulit lagi. Jaya justru merasa amazing, merasa kagum terhadap Kia. Tapi benar juga sih ya. Nah, nangis kan? Penyesalan tuh emang di belakang, Mbak. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nangis deh dia nih, ngadu dan ngaku kalau dia tuh salah ke ibunya. Kia sadar tentang kecemburuannya. Dia bahkan sadar banget kalau selama ini dia bersikap gak adil sama Kabir. Bingung kan, langsung nyari kemana suaminya pergi. Telepon sana, telepon sini, akhirnya dapat juga. And see, lihat, bisa-bisanya nih tahu-tahu Kia udah satu pesawat aja sama suaminya yang mau kabur ke rumah temennya. Adegan pertama kali mereka ketemu di pesawat, masih pada ingat? Nah, ini terulang lagi. Di awal dulu kan Kabir yang nangis, kalau sekarang Kia yang nangis. Dan Kabir tanya, kenapa Mbak menangis Mbak E? Terus katanya si Kia bilang, saya kehilangan suami dan ketemu di sini. Ada-ada aja ya drama mereka untuk baikan. Intinya Kia minta maaf atas semua tingkah laku dan temperamennya. Baikan lagi, mesra lagi deh. Di sini ayah Kabir akhirnya memutuskan untuk menjadikan Kia sebagai CEO di perusahaan miliknya.
bukan ke anaknya malah ke menantunya. Ya nggak apa-apa, toh ujung-ujungnya sama juga, iya kan? Habis deh filmnya. Permasalahan di film ini nggak terlalu yang berat dan rumit-rumit gimana gitu ya nggak sih? Tapi lumayan membuat kita mikir, gimana ya ngejalanin rumah tangga kayak gini? Walaupun masyarakat modern sekarang juga sebagian ada yang udah ngalamin, tapi tetap nggak gampang, ya nggak? Ya udah ya, yang penting guys tetap tungguin studio bocor ini ya, karena kami masih akan terus memberikan bocoran-bocoran berikutnya. Dah.